KBR Prime, podcast for curious mind. Misalkan ya, kamu pengen mengatasi kemacetan, terus kemudian kira-kira kamu salah satu solusinya kan misalkan membangun jalan ya. Kira-kira membangun jalan di mana? Do you know? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Seneng banget rasanya saya Naomi Liandra masih terus nemenin dan masih terus membahas tentang ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Gak cuma sendirian nih, karena saya masih ditemenin Lutfi dari The Conversation Indonesia. Halo Lutfi. Halo Naomi, apa kabar? Baik, Lutfi gimana? Sehat-sehat, baik-baik. Jadi kita masuk episode 5 ya dari Sains Sekitar Kita season 2 ini. Udah pusing belum Naomi? Lumayan. Kalau gitu kita bikin tambah pusing lagi hari ini dengan kita bahas kemacetan di Jakarta ya. Waduh, ini gimana nih kemacetan di Jakarta? Hubungannya apa sama Pulse Lab tadi yang aku bilang? Bentar, kita mulai dari awal ya. Jadi kamu tahu kan kalau misalnya Jakarta itu adalah salah satu kota dengan lalu lintas terpadat di dunia. Kerugian ekonominya itu bisa sampai 70 triliun per tahun karena ada lost productivity ya. Ini salah satu alasan ibu kota jadinya juga mau dipindahkan ke Kalimantan juga kan. Di Jakarta Post kebetulan pernah bikin sebuah perbandingan soal kemacetan di Jakarta ya. Jadi waktu ekstra di jalanan akibat kemacetan di Jakarta itu setara dengan memutar lagu Imagine-nya John Lennon sebanyak 3.300 kali alias panjang 174 jam. Ada nih yang namanya organisasi United Nations Pulse Lab Jakarta yang bikin penelitian terkait lalu lintas di ibu kota kita, yaitu Jakarta. Wow, Pulse Lab itu lembaga apaan emangnya? Pulse Lab Jakarta sendiri adalah sebuah laboratorium inovasi data yang menggunakan data science untuk membantu pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada solusi kan harusnya ada dasar sainsnya ya. Nah, ada salah satu penelitian mereka yang digarap bersama dengan Grab untuk menganalisis data pergerakan pengendara mereka, driver, untuk memetakan lalu lintas di Jakarta. Data pergerakan driver ojek online dan lalu lintas, itu kompleks banget pasti ya datanya. Tapi kalau namanya Pulse Lab Jakarta, berarti ada Pulse Lab lainnya nggak sih? Benar banget Naomi. Jadi Global Pulse Network ya, itu jaringan labnya, itu sendiri di bawah naungan PBB. Kalau yang di Jakarta, lembaga ini bermitra dengan Bappenas gitu. Tapi selain di Jakarta, Pulse Lab itu juga ada di New York, Amerika, dan juga di Kampala di Uganda. Gitu. Jadi Jakarta jadi lokasi karena populasi media sosial kita tuh besar banget gitu. Misal dulu tahun 2012 tuh kita sempat dinobatkan sebagai most active Twitter city di seluruh dunia gitu. Nggak tahu ya apakah masih bertahan sampai sekarang. Tapi yang jelas as of beberapa tahun lalu kita per hari tweets yang keluar dari orang Jakarta itu melebihi 10 juta per hari. Nah, begini kalau kata salah satu data scientist di Pulse Lab, Mas Rizal Kaifi. Kira-kira ada hal menarik apa sih di Indonesia yang nggak ada di kota-kota lain? Salah satu hal pentingnya itu adalah kita merupakan populasi sosial medianya itu terbesar di bagian Asia Pasifik, betul kan? Ya, terutama Jakarta ya Mas, pengguna Twitter betul, yang salah satu paling banyak dan lain sebagainya itu. Dan itu ya modal yang sangat penting sih sebenarnya, karena kan sosial media itu merupakan salah satu non-traditional data kan, yang banyak potensinya tapi masih sedikit yang bisa untuk mengolahnya gitu. Netizen plus 62 gitu loh ya. Tapi tadi kan katanya Pulse Lab itu pakai data science kan untuk ngebantu pembuat kebijakan. Terus datanya bakal digimanain? Datanya akan diolah dengan cara yang cukup inovatif untuk memecahkan masalah kemanusiaan yang ada di seluruh dunia. Karena itu ketersediaan data yang kaya itu adalah kunci banget. Misalnya di beberapa negara Afrika yang diteliti Pulse Lab, kan pengguna radionya tuh masih sangat besar ya. Karena itu, Pulse Lab Kampala bisa memetakan persebaran AIDS dan Ebola di Afrika waktu itu ngambil data banyak banget dari penggunaan radio mereka. Sementara di Jakarta, data yang sangat kaya dari aktivitas internet dan media sosial dipakai oleh Pulse Lab untuk mencoba memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Wow, canggih dong ya. Berarti selama ini apakah tim dinas perhubungan itu ngecek traffic pakai telecounter gitu nggak sih? Yang cetek-cetek gitu ya. Terus turun ke lapangan kayak gitu, itu belum bisa dikatakan efisien juga ya?
Ya bisa dibilang kurang efisien karena secara waktu maupun sumber daya kan ngabisin banyak ya. Nah di Pulse Lab mereka ingin mencoba melakukan pendekatan lain yang lebih inovatif itu. Salah satunya adalah bermitra dengan salah satu perusahaan ride hailing yaitu Grab. Data yang dipakai adalah pergerakan para driver ojek online. It's not easy untuk mereka untuk dapat untuk mendapatkan data yang terkait dengan kecepatan. Karena kan seperti ini. Kalau yang sekarang prosesnya mereka akan melakukan menentukan suatu kebijakan, mereka akan membuat suatu model ya, model misalkan transportasi. Tapi model transportasi itu untuk saat ini data inputnya itu terbatas seperti itu. Terus kemudian cuma dengan yang tadi terbatas survei lapangan tadi ya. Seperti terus kemudian kayak misalkan tadi yang saya bilang kayak misalkan pola kecepatan di setiap hari gitu kan. Misalkan per 15 menit di jalan ini itu seperti apa sih pola kemacetannya. Terus kemudian pada saat weekday, terus Sabtu, Minggu, terus pada saat ada event besar itu seperti apa sih pengaruh perubahannya. Okay. Itu it's nearly impossible kalau misalkan kita menggunakan cara yang tradisional ya, yang seperti tadi di awal bilang. Terus kemudian dengan menggunakan ride hailing data kita bisa mengcapture hal tersebut gitu. Karena caranya seperti apa sih ride hailing data yang kita dapat itu kita mendapatkan data pergerakan driver yang tentunya sudah di anonimkan ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu itu siapa. Terus kemudian kita mendapatkan informasi tentang kecepatan. Terus kemudian Anda proyeksikan ke suatu dari lokasi latitude longitude-nya ya. Terus kemudian Anda petakan seluruh pergerakannya. Jadi suatu titik di map itu akan keluar suatu map yang menunjukkan peta jaringan jalan. Yang which is itu kan menunjukkan bahwa data ride hailing itu punya spatial coverage yang bagus, yang mumpuni, karena itu semua jalan itu akan tercapture. Eksperimen pertama mereka waktu itu ada waktu di Asian Games. Ini kan kegiatan yang lumayan kolosal ya, dan tentu efeknya sangat besar bagi lalu lintas Jakarta. Nah dari data yang diambil, kelihatanlah berbagai info menarik soal lalu lintas. Aktivitas transportasi jelas meningkatkan. Lalu mereka juga waktu itu bisa juga tahu titik mana yang macet, kenaikan pesanan GrabFood itu dari titik mana kemana aja dan sebagainya. Nah karena kesuksesan trialnya di Asian Games ini, akhirnya penelitian ini bisa dikembangkan juga sampai keluar Indonesia, misalnya di Bangkok, Thailand. Oh oke. Tapi dari data lalu lintas itu kita jadi tahu hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi setelahnya diapain datanya? Nah, data ini tentu bisa jadi insight yang sangat kaya ya bagi pembuat kebijakan untuk bikin perencanaan selanjutnya. Misalnya perencanaan pembangunan jalan atau desain transportasi atau apalah. Lebih matang dong harusnya karena kan berbasis data. Misalkan ya, kamu pengen mengatasi kemacetan, terus kemudian kira-kira kamu salah satu solusinya kan misalkan membangun jalan ya. Kira-kira membangun jalan di mana? Do you know? Ya, aksesnya masih pasti itu kan akses. masih asumsi kan. Tapi dengan menggunakan tadi model yang misalkan bisa kita develop nantinya, nanti kita bisa tahu misalkan kita membangun jalan dari sini ke sini, itu kira-kira pengaruhnya seperti apa sih terhadap jalan-jalan di sekitarnya gitu. Apakah itu akan mengurangi kemacetan, apakah itu akan malah berdampak buruk. Yang menarik lagi misalkan ada suatu event, terus kamu perlu menutup jalan ya misalkan ya. Kira-kira kalau jalan ini ditutup, kira-kira nanti efeknya seperti apa sih terhadap jalan-jalan yang di sekitarnya. Wah, kalau nutup jalan memang kita jagonya nih ya. Ada hajatan, tutup jalan. Tinggal kasih palang aja udah gampang. Kayak sih memang gak peduli juga sama dampak sama orang lain gitu kan. Tapi gimana sih data ini diproses mulai dari awal dapat data Grab sampai bisa jadi sesuatu yang benar-benar bisa ngebantu pemerintah untuk bikin kebijakan. Aku tuh penasaran sebenarnya. Tapi nanti bakal dijawab sama Lutfi dari The Conversation Indonesia setelah yang satu ini. Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita
Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya. Halo, kita masih di Sains Sekitar Kita dan kita bawa kemacetan Jakarta di episode kali ini. Kamu masih bersama saya Naomi Liandra dan juga Lutfi dari The Conversation Indonesia. Masih juga ngebahas soal gimana data science bisa membantu mengurai kemacetan Jakarta bersama Rizal Kaifi dari Pulse Lab Jakarta. Ya, Naomi, pasti penasaran kan kamu sama pendengar kita. Apa sih nyebutnya pendengar kita tuh? Sains Sekitar Kita mania? Science lovers? Iya, dipikir ntar lah. Oke, kita kembali ke Pulse Lab ya, dan data yang diperoleh dari pergerakan para pengemudi ojek online Grab ini. Ini kan katanya bakal dipakai para pengambil kebijakan kan? Prosesnya gimana sih? Oke, Grab itu kan jadi mitranya Pulse Lab di wilayah Southeast Asia ya. Nah, Pulse Lab dan Grab itu serta Bappenas juga berpikir kayaknya bisa nih diolah untuk dapat data insight soal kemacetan. Dari sinilah kemudian dilakukan analisis data science. Jadi untuk secara teknisnya ya, kalau gambaran data inputnya kita dapat 3 bulan data, itu Desember 2018, Maret 2019, dan April 2019. Jadi itu ngacur seluruh informasi pergerakan driver itu sekitar 4 terabyte datanya. Wow. Seperti itu. Bisa Anda bayangkan kan kalau misalkan di sini itu 4 terabyte seperti apa, dan itu berapa hard disk itu Mas ngopinya? Wah. Kalau sekarang udah ini ya, udah nggak pakai hard disk kebetulan kemarin itu. Kita pakai transmisi elektronik yang bisa kita manfaatin bersama. Di situ ada banyak banget data, tapi pada intinya yang mereka dapatkan adalah kecepatan pengemudinya di jam tertentu, di lokasi tertentu. Sederhana kan kedengarannya, tapi nggak juga, karena dari info itu terus bisa dibedah lagi untuk bisa tahu kondisi kemacetan jalanan di Jakarta. Mengindikasikan kecepatan yang bisa kita dari situ bisa kita infer kondisi lalu lintas, karena kan semakin jalan kecepatannya itu rata-rata kecepatannya semakin besar, otomatis kan kondisi lalu lintas bisa kita asumsikan itu kan lebih baik kan dibandingkan dengan yang rata-rata kecepatannya itu yang lebih rendah. Oh, dari pengolahan data itu jadi udah diterapkan dong ya satu kebijakan, benar nggak sih? Oh no, jalannya masih panjang banget. Data yang diperoleh dari Grab itu kan besar banget ya, tapi juga masih cukup mentah gitu. Belum diolah, belum dipilah, disortir, dikelompokkan, dan aneka proses pengolahan data lainnya. Ini nggak cuma pakai fitur sort di Excel gitu ya, tapi pakai software pengolahan data yang cukup canggih, yang lebih canggih. Seperti kalau teman-teman yang familiar misalnya kayak Hado, R, atau bahasa pemrograman Python gitu. Nah, kalau datanya udah rapi pun ini masih berupa time series data gitu ya. Jadi kayak kalau XY gitu kecepatan driver seiring waktu. Dan masih harus diolah lagi dalam bentuk yang lebih visual gitu. Nah, ini dia yang akan jadi kerjaan berikutnya dari data scientist seperti Mas Rizal. Gambarnya seperti ini. Dari data Grab itu kan kita bisa ada informasi latitude dan longitude kan. Tapi masalahnya di sana itu kita tidak mendapat kira-kira latitude longitude ini itu ada di jalan yang mana. Terus kemudian kita mendapatkan data road network dari Office of Transport Planning seperti itu. Terus kemudian kita ngelakuin overlay dengan data tersebut. Jadi road networknya itu lalu lintas jalan itu berbentuk GIS file, Geographical Information System file. Oke, berarti data yang ada itu digabung sama peta ya? Ya, dan setelah datanya diolah ya with all these fancy data science programs, dari situ kemudian akan keluar, pemetaan kemacetan itu seperti ini toh, model kemacetan dari Kuningan dari jam 6 sampai jam 9 pagi itu seperti ini, atau lalu lintas waktu Idul Fitri katakanlah itu seperti apa, flow-nya kayak gimana dan sebagainya. Data ini yang sangat berharga dan sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk bikin perencanaan. Jadi nggak asal-asalan atau pakai asumsi aja gitu. Sebenarnya ini akan dimanfaatkan untuk masuk ke model mereka juga kan untuk pengambilan keputusannya. Itu otomatis kita akan memberikan data digital
yang berisi informasi mengenai pola kemacetan yang nantinya akan bisa plug and play, istilahnya seperti itu, masuk ke model mereka. Kan apakah distrik ini most likely ini residential area, atau misalkan distrik ini misalkan mayoritas itu merupakan commerce area dan industrial area, itu ternyata kita bisa capture. Kayak misalkan tadi ada kira-kira nih interaksi antara dari Setiabudi ke Tanah Abang, itu kira-kira traffic flow-nya secara makro itu seberapa besar sih. Itu ternyata kita bisa tahu dari situ hanya dengan menggunakan data yang non konvensional dan juga dengan menggunakan data Grab. Keren ya. Jadi misalnya besok kalau pemerintah mau memperlebar jalan Tiong yang legend itu misalnya ya, mereka bisa cek dulu dong di model simulasinya, apa pembangunannya akan ngebuat jalan Sudirman atau jalan Satrio itu jadi lebih parah atau gimana sih? Jadi nggak asal bikin kan? Ya benar banget. Jadi yang kita bahas tadi kan sebenarnya belum fully implemented ya di Jakarta. Kalau dari jawaban-jawaban Rizal aku dapat sense bahwa ini masih dalam tahap eksplorasi potensi ya. Tapi Rizal juga bilang bahwa bisa jadi suatu saat nanti Jakarta akan punya semacam mega model gitu yang bisa memetakan dan memodelkan situasi lalu lintas di DKI Jakarta secara komprehensif, yang bisa benar-benar dipakai secara real time oleh Dishub Jakarta untuk mendesain tata kota. Tapi untuk mewujudkan ini perlu makin banyak data lagi dari berbagai sumber. Kalau terkait dengan traffic, yang pasti kita akan terus mencoba ya untuk melihat kira-kira potensi dari berbagai non-traditional data ataupun mengkombinasikan dengan traditional data, karena menggunakan big data sendiri itu tidak, menurut kami itu tidak cukup, karena itu harus dikombinasikan dengan social science. Jadi kombinasi antara big data dan big data. Dan Pulse Lab sendiri masih terus melakukan pengembangannya, termasuk mencari sumber data yang lebih inovatif lagi. Misalnya analisis lalu lintas dan kemacetan Jakarta lewat dengan mempelajari CCTV di Jakarta ya, atau analisis flow commuting berdasarkan pola penggunaan Twitter. Lumayan keren kan? Dari data sosial media kita bisa me-inverse commuting dari statistik yang ada di warga yang ada di Jabodetabek, seperti itu. Kayak misalkan di daerah Tangerang ke sini, ke misalkan Jakarta Pusat tuh berapa gitu dan sebagainya. Anda ya kira-kira kalau misalkan waktu jam ya 9 malam atau sampai misalkan jam 6 pagi itu, kira-kira kalau posting itu lokasinya di mana? Mungkin Ya rumah kan. Dan kalau misalkan Anda ngelakuin hal tersebut misalkan selama 1 bulan, dan hal itu ya rutin misalkan beberapa hari sekali, dan kita capture ternyata Anda itu misalkan di waktu itu banyak untuk memposting Twitter di lokasi tersebut, maka most likely kita bisa bisa kita asumsikan bahwa Anda rumahnya di situ kan. Itu secara mudahnya. Terus kalau misalkan kerja, misalkan yang tadi itu misalkan waktu-waktu jam kerja, kira-kira misalkan ada yang posting, itu kan most likely kan dia juga akan bekerja di daerah itu. Tapi kan nggak semua orang mau mengaktifkan lokasi di medsos mereka kan. Aku sendiri juga kadang ragu gitu tentang masalah privacy. Apakah ini ngehambat data gathering untuk pembuatan kebijakan? masalah privacy kan akhirnya ini juga cukup naik ya setelah kemarin kasus Cambridge Analytica waktu US elections itu, orang jadi makin aware sama hak datanya gitu. Jadi emang awareness terhadap data privacy itu jadi sangat tinggi. Tapi penelitian ini menunjukkan bagaimana kalau misalnya di manage dengan baik, dengan respectful, data itu juga bisa sangat membantu banget untuk menghasilkan insight yang banyak, sampai bahkan dalam tahap membantu pembuatan kebijakan juga kan. Dan ini ada dilemanya juga sih, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pengumpulan big data ini, maka data yang dikumpulkan juga makin kaya, makin informatif dan makin berkualitas. Yang ingin saya sampaikan di sini ini sih tentang importance of data sama digitalization sebenarnya. Kalau misalkan ya ini mungkin gambaran saya ya, kalau misalkan beberapa sektor penting yang ada di Indonesia ini ya saya tahu itu sudah mulai dikembangkan ya, kayak misalkan digitalisasi, semuanya itu sudah
misalkan menjadi data yang digital, kemudian disimpan di tempat yang rapi dan tempat yang sesuai dengan standar, misalkan basis data misalkan ya. Itu it will be very interesting karena kembali lagi kan, kalau misalkan semua hal ini tidak akan terwujud kalau misalkan kualitas data yang kita punya itu masih jelek. Misalkan ada suatu idioms ya, garbage in garbage out. Iya sih ya, kalau data yang dipakai itu garbage, bisa-bisa kebijakannya juga garbage dong ya. Ya, dan habis ini kita pulang mesti macet-macetan dulu kan. Ini sambil nunggu datanya masih diolah dulu sampai jadi kebijakan. Until then, kita lanjut ke episode selanjutnya di Sains Sekitar Kita, yaitu bersama seorang peneliti dari UGM tentang apa, ayo? Apa tuh? Masih tentang data science, tapi sekarang seru juga nih bagaimana penerapan algoritma untuk meningkatkan pengalaman traveling. Keren gak? Wah, cocok nih ya buat piknik yang physical distancing. Mana suaranya? Tapi nanti kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Sains Sekitar Kita ya. Ada saran, masukan, atau request lagu? Enggak ada. Kirim aja lewat email ke podcast@kbrprime.id. Saya Naomi. Saya Lutfi. Undur diri. Bye.